Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sandi Ferdian, NIM 3419076. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan atau membahas sedikit banyaknya materi mengenai produksi penerbitan pers. Dan video ini juga saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah produksi penerbitan pers. Dan kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita bahas tentang produksi penerbitan pers pastinya. Yang pertama mengenai definisi atau apa itu penerbitan pers secara umum. Penerbitan pers itu sendiri atau produksi penerbitan pers itu sendiri merupakan suatu usaha di mana tempat pengumpulan data ataupun berita untuk dicetak ataupun diterbitkan ke media massa, kemudian seperti media online, televisi, radio, dan juga media cetak untuk disebarkan atau disiarkan ke masyarakat ataupun halayak umum. Kiranya itu yang saya tahu tentang apa itu produksi penerbitan pers. Dan kita masuk ke materi yang kedua tentang isi dari penerbitan pers itu sendiri. Yang saya tahu produksi penerbitan pers sendiri itu ada tiga isi di dalamnya. Yang pertama itu ada berita, kemudian ada opini, dan juga iklan. Kita masuk ke poin berita terlebih dahulu. Berita sendiri merupakan sajian informasi mengenai suatu kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi. Nah, penyajian berita ini bisa dilakukan secara langsung atau lewat informasi berantai dari mulut ke mulut. Selain itu, penyajian berita juga dapat dilakukan lewat berbagai media seperti radio, televisi, dan juga internet. Itu bisa dilakukan penyebaran berita melalui media-media itu. Bahkan juga media cetak tentunya pasti masih dapat menyebarkan berita. Dan penulisan berita ini juga harus memperhatikan yang namanya 5W plus 1H, dimana ini ada what, why, where, who, when, dan juga how. What, apa yang sedang terjadi. Where, dimana peristiwa itu terjadi. When, kapan peristiwa itu terjadi. Who, siapa yang terlibat. Why, kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Berita ini sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Kata berita ini yang disebut frit, yang bisa dimaknai dengan frita dalam bahasa Inggris, di mana memiliki arti ada atau terjadi. Beberapa orang ada yang mengartikan dengan frita yang berarti kejadian ataupun sebuah peristiwa yang telah terjadi seperti yang sudah saya bahas tadi di awal. Sedangkan menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, berita ini merupakan cerita atau keterangan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang hangat. Selain itu ada berbagai pengertian berita menurut para ahli dan juga pakar komunikasi pasti memiliki definisi tersendiri yang pastinya berbeda-beda karena mereka mungkin memandang dari paradigma atau sudut pandang yang berbeda. Saya akan sebutkan beberapa pengertian berita menurut para ahli dan pakar. Yang pertama, berita merupakan suatu ide atau kenyataan yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca. Ini menurut Dan M. Lyle. Kemudian ada lagi, berita merupakan laporan pertama dari kejadian penting dan bisa menarik perhatian umum. Ini menurut C. Hepwood. Kemudian saya akan bacakan satu lagi. Berita merupakan sesuatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang punya arti penting dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut.
Ini menurut William S. Maulsby. Dan ada masih banyak pengertian berita yang berbeda-beda menurut berbagai pakar dan para ahli, namun saya sebutkan 3 tadi saja. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita sendiri ada straight news atau berita langsung, kemudian opinion news atau berita opini, ada interpretative news atau berita interpretatif, ada depth news atau berita mendalam, ada explanatory news atau berita penjelasan, ada investigative news atau berita penyelidikan. Itu ada 6 berarti tadi 6 jenis berita yang sudah saya sebutkan secara singkat. Selain berita tadi 6 tadi, ada juga berita-berita yang kurang, jenis berita yang kurang kurang terkenal istilahnya. Akan saya sebutkan di sini langsung saja. Ada spot news atau berita singkat, ada berita basi yaitu berita yang sudah tidak aktual, sudah tidak fresh, ada libel atau berita bohong, ada berita foto, kemudian ada news flash atau berita kilat yaitu berita yang secara yang fresh banget, hot banget. Kemudian ada opening news atau berita pembuka halaman. Dan berbagai unsur nilai yang digunakan untuk memilih berita. Jadi berita ini pemilihan berita ini tentunya ada berbagai unsur di dalamnya agar berita ini termasuk berita yang bagus. Ini ada aktualitas, yaitu peristiwa terbaru ataupun terkini. Kemudian faktual, yaitu benar-benar terjadi, bukan merupakan sebuah kebohongan. Yang ketiga ada penting, artinya penting berdampak bagi masyarakat. Dan yang keempat ada menarik, maksudnya ini menimbulkan rasa ingin tahu pastinya, terutama untuk kalangan masyarakat. Dan kita masuk ke tadi kan berita, kemudian kita masuk ke opini. Opini ini berasal dari bahasa Latin, yakni opinari, yang memiliki arti menduga atau berpikir. Dan dalam kata opini sendiri mengandung akar kata otis yang artinya harapan. Kata opinion ini berasal dari bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris disebut opinion, merupakan suatu pendapat ataupun sikap seseorang tentang sebuah keadaan maupun persoalan yang pernah ataupun sedang terjadi. Definisi tadi itu juga menurut ahli yang bernama Leonardo Wedud. Dan opini ini pada umumnya satu sama lainnya itu tidak sama, karena setiap manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda-beda, sehingga pendapat yang dikeluarkan pastinya berbeda, pendapat atau opini yang dikeluarkan pastinya berbeda. Opini ini juga ditentukan oleh sikap pribadi ataupun sikap sebagai anggota masyarakat atau suatu kelompok, sehingga seperti yang saya katakan tadi, bahwa opini ini pasti berbeda satu sama lainnya. Dan kita masuk ke syarat dari opini. Syarat adanya opini ini adanya fakta, nilai, opini kelompok, dan juga kompetensi. Lalu dalam kaitannya, ahli Leonard Wedud mengemukakan batas-batas kemampuan opini, antara lain ada perhatian orang terhadap suatu masalah, kemudian kebijaksanaan, kemudian setiap persoalan masalah juga mempunyai banyak segi, dan tindakan adanya standar atau ukuran dalam menyelesaikan suatu masalah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan mengenai opini, dan kita langsung saja masuk ke materi tentang iklan. Tadi kan udah ada berita, opini, iklan. Ini masih dalam satu isi penerbitan pers. Kita masuk ke iklan. Iklan, periklanan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemberitahuan pada khalayak mengenai barang ataupun jasa yang dijual dan dipasang di dalam media massa seperti surat kabar, majalah, ataupun tempat-tempat umum. Periklanan dalam dunia pers sendiri merupakan kegiatan untuk memasok penghasilan atau keuangan pastinya di dalam perusahaan pers, penerbitan pers itu sendiri, dengan cara menjual kolom-kolom iklan atau ya kayak space gitu, pada yang ada pada surat kabar, majalah,
ataupun media-media lainnya dalam bentuk periklanan pastinya. Nah, iklan sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan utama dalam perusahaan produksi penerbitan pers setelah berita itu sendiri. Nah, kita masuk ke jenis-jenis periklanan. Jenis-jenis periklanan sendiri ada iklan display. Kemudian iklan display ini biasanya memakai sistem milimeter per kolomnya. Kemudian ada iklan baris, merupakan iklan yang terdiri dari tulisan dan baris. Ada iklan pariwara, yaitu iklan berbentuk berita ataupun artikel. Itu kiranya materi tentang isi dari penerbitan pers. Dan kita masuk ke materi yang ketiga tentang pers tradisional dan pers modern atau pers online, di mana ada perbedaan dan persamaan yang menyertainya. Kita masuk ke perbedaan dulu barangkali mengenai tentang antara media tradisional dan media modern. Media tradisional ini meliputi media cetak seperti halnya radio dan juga televisi. Kemudian informasinya hampir selalu, bahkan selalu bersifat formal dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian harus menunggu informasi pada jam yang dijadwalkan. Lalu khalayak umum tidak memiliki kekuasaan dan umpan balik bersifat tertunda atau tidak langsung. Itu tadi yang pers tradisional. Dan kita masuk ke pers modern ataupun pers online bisa sebutnya. Pers online ini meliputi media online seperti media cetak yang sudah dikonversikan ke sistem berbasis internet. Lalu ataupun TV online, kemudian juga radio streaming yang sudah merambah akhir-akhir ini. Lalu informasi pada situs tertentu tidak bersifat formal sehingga kredibilitas informasinya masih tidak bisa dipertanggungjawabkan atau masih bisa dibilang diragukan gitulah istilahnya. Dan mudah dalam mencari informasi yang ingin didapatkan serta tidak terbatas pada jadwal tertentu seperti halnya pers tradisional tadi kan terbatas pada jam tertentu. Namun untuk pers modern atau pers online ini tidak terbatas pada waktu tertentu. Kemudian umpan balik yang disampaikan juga bisa dilakukan secara langsung, tidak ada kata tertunda. Jadi umpan balik atau feedbacknya bisa disampaikan secara langsung. Kemudian khalayak juga memiliki kekuasaan karena dalam media online ini sangat bebas ya, sehingga khalayak juga bisa berpartisipasi dan bisa dibilang memiliki kekuasaan. Tadi sudah saya bahas tentang perbedaan, dan lalu kali ini kita masuk ke persamaan antara pers tradisional dan online atau pers modern. Persamaannya ini mendistribusikan informasi kepada khalayak. Jadi sama-sama menyebarkan atau mendistribusikan informasi kepada masyarakat umum pastinya. Kemudian pesan yang disampaikan juga sifatnya umum. Terbatasnya stimulasi alat indera, tentunya karena ini merupakan pers ya, media. Kemudian adanya fungsi informasi, pendidikan, serta adanya hubungan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan yang terakhir itu berdampak pada pengetahuan, persepsi, dan sikap-sikap orang yang terkena berita tersebut pastinya. Itu adalah persamaan antara pers tradisional dan juga pers modern. Di materi keempat kita akan membahas tentang departemen, struktur bidang departemen redaksi dan juga tugas. Di sini ada sangat kompleks sekali ya strukturnya. Saya harus melihatnya secara jelas. Yang pertama itu ada departemen redaksi cetak. Di mana di dalamnya ada pimpinan redaksi, yaitu orang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua isi penerbitan pers, di mana tugas utamanya adalah mengendalikan atau mengontrol semua kegiatan keredaksian di perusahaan yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, dan banyak hal lainnya. Bahkan penentuan tajuk ataupun judul dan sebagainya. Yang kedua ada sekretaris, adalah pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan.
Yang selanjutnya ada redaktur pelaksana, yaitu jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksian. Yang selanjutnya ada redaktur editor, yaitu petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman ataupun isi halaman dalam surat kabar. Nah, tugasnya itu menerima bahan baik dari kantor berita, wartawan, koresponden, dan lain-lain yang kemudian diproses lebih lanjut. Yang selanjutnya ada wartawan atau reporter. Nah, wartawan atau reporter ini merupakan seorang yang bertugas mencari atau mengumpulkan data, berita ataupun informasi menjadi sebuah berita, pastinya informasi menjadi sebuah berita untuk disiarkan melalui media massa. Yang terakhir ada koresponden, yang lebih dikenal dalam sebutan wartawan pembantu, adalah seorang yang berdomisili di suatu daerah dan diangkat untuk ditunjuk oleh suatu perusahaan pers di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanan. Kemudian kita masuk ke departemen redaksi online. Yang tadi kan itu departemen redaksi cetak, dan yang selanjutnya departemen redaksi online. Departemen redaksi online ini saya bahas secara ringkas ya. Ada pemimpin redaksi yang menjadi patokan baik buruknya isi pemberitaan pada penerbitannya, tergantung dari ketajaman pemimpin redaksi dalam memilih dan mencari materi beritanya. Dan juga yang kedua yang selanjutnya ada Head of Multimedia atau kepala bagian yang memimpin di bagian media atau penyampaian suatu pesan kepada khalayak media. Tugasnya sebagai penggerak dan sebagai bagian yang mengatur untuk jalannya sebuah penerbitan yang akan diterbitkan pada media sebagai perantara penyampaian pesan berita. Yang ketiga ada redaktur pelaksana, merupakan jabatan yang dibentuk guna membantu pemimpin dan menyelesaikan tugas-tugas keredaksionalannya. Kemudian selanjutnya yang keempat ada koordinator liputan, yang bertugas untuk mengurus atau sebagai tanggung jawab dalam mengkoordinasi reporter dan juga mengontrol segala tugas-tugas liputan dari mereka. Yang kelima ada pengembangan masyarakat atau community development, merupakan strategi pelembagaan dan pemberdayaan kepada masyarakat berbasis kearifan lokal yang aplikatif tentunya sehingga bisa diterapkan. Kemudian yang selanjutnya yang keenam kalau nggak salah ada citizen journalism atau warga biasa yang tanpa memiliki latar belakang wartawan melakukan kegiatan penyampaian berita dengan gaya mereka sendiri. Yang ketujuh ada editor bahasa, yaitu sebuah tahapan di mana ketika membuat sebuah berita, setelah membawakan berita itu editor bahasa tugasnya itu menyeleksi penulisan naskah guna menilai dan menyunting naskah berita agar rapi, jelas, dan mudah dipahami. Yang ke-8 ada kreatif, merupakan kemampuan yang dimiliki seorang dalam mengembangkan, mencipta, dan berkreasi untuk menghasilkan ide-ide yang menarik pastinya. Yang ke-9 ada videographer, yaitu kumpulan hasil video yang sudah diambil seorang dan video ini digabungkan satu sama lain sehingga bisa menjadi sebuah kesatuan video yang utuh. Kemudian yang ke-11 ada grafis, yaitu seorang desain grafis pada sebuah bagian yang ada dalam suatu departemen ini yang bertugas untuk membuat sebuah desain atau desain poster atau pengeditan video atau dalam pembuatan poster, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan grafis. Dan yang selanjutnya, yang beberapa saya lupa, itu ada foto, merupakan sebuah kumpulan foto yang diambil oleh juru foto yang ada pada tempat kejadian. Yang selanjutnya ada multimedia, yaitu sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar dalam suatu hal yang bergerak, animasi video, dan juga media lain. Yang terakhir ada jurnalistik, merupakan sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan secara untuk menyusun berita dan juga mengumpulkan. Itu kiranya mengenai materi tentang departemen dalam pers ya. Dan kita masuk ke materi kelima tentang
apakah etika pers masih relevan di masa sekarang? Kalau menurut saya sendiri, etika pers ini masih sangat-sangat relevan, karena pada dasarnya etika pers atau etika jurnalistik ini kan sebuah pedoman bagi para wartawan ataupun penggiat pers lainnya dalam membentuk, memproses, menyampaikan sebuah berita kepada masyarakat agar outputnya itu bernilai dan memiliki manfaat ataupun faedah bagi masyarakat pada umumnya. Karena ketika kita berpatokan pada, atau para jurnalis ini berpatokan pada etika yang ada, itu saya kira berita yang dihasilkan pastinya sangat bermutu dan bernilai bagi masyarakat. Apalagi di zaman sekarang itu sedang marak-maraknya berita palsu ataupun berita hoax, dan menurut saya media pers yang masih menjunjung tinggi etika sebagai pedoman ini memiliki fungsi untuk menghalau berita palsu tersebut ataupun berita hoax tersebut, sehingga berita yang ada di permukaan yang muncul di masyarakat itu berita-berita yang dapat dipastikan kebenarannya. Kiranya itu menurut saya. Dan sekian pembahasan tentang produksi penerbitan pers kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.